Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, kenalin namaku Ayada Usra. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja untuk hari ini, hari esok, dan hari yang akan datang. Hai, bagaimana kabarmu hari ini? Sudahkah dirimu menebarkan kebaikan kepada seluruh alam? Wah, jika iya, maka berbahagialah. Hidup memang sebaiknya terus dipenuhi dengan beragam perbuatan baik. Kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kepada orang tua, kepada hewan, alam, bahkan diri sendiri. Tentu saja bisa dong. Misalnya kita disiplin mandi pagi, sarapan yang teratur, hingga rajin belajar. Semua hal itu kan demi kebaikan kita, tapi memetiknya di masa depan, bukan hari ini. Sejatinya, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada diri kita sendiri. Pengalamanku berbuat baik kepada mama di rumah. Hari itu hari Ahad dan aku biasanya bersantai di rumah. Tiada aktivitas dan kesibukan yang berarti karena saat ini situasinya juga sedang pandemi. Walau begitu, pada hari Ahad kemarin aku cukup sibuk. Ya, tiba-tiba mama memanggil dan meminta tolong kepadaku untuk menjaga adik yang masih berumur 1 tahun 7 bulan. Singkat cerita, mama buru-buru ingin mengurus berkas administrasi untuk pendaftaran vaksinasi COVID-19. Karena aku juga tidak sibuk, akhirnya aku mengasuh adik bungsu, dia perempuan. Kegiatanku bersama adik di rumah bermacam-macam, mulai dari bermain boneka, mengajaknya untuk belajar berjalan, hingga menonton film. Mama pulangnya siang hari, aku pula tidak lupa memberikan adikku susu dan bubur nasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Akhirnya aku dan adik pun makan bersama hingga mama kembali. Ketika mama tiba di rumah, ternyata aku dibawakan buah jeruk dan apel. Wah, aku jadi semakin bahagia karena bantuanku malah diganjar dengan hadiah. Aku sayang mama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8 sebagai berikut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Zarah adalah bagian terkecil dari sesuatu yang di dalam ilmu fisika disebut atom. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tak satu pun perbuatan manusia, meski sekecil atom, melepas dari perhatian dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan baik, betapapun kecilnya, pasti akan mendapat balasan. Demikian juga perbuatan jelek pasti akan mendapat balasan. Balasan bisa diterima di dunia ini dan bisa pula di akhirat kelak. Kucing adalah salah satu hewan yang disayangi Rasulullah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyayanginya. Barang siapa memberi makan kucing dan merawatnya dengan baik, dia melakukan perbuatan baik, dan dengan demikian dia akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari pada saat perjalanan menuju rumah, aku biasa mengendarai sepeda gunungku dan menyusuri sepanjang jalan Basuki Rahmat Bandar Lampung. Dalam perjalanan, aku melihat sebuah kotak kardus berukuran sedang yang terlihat agak aneh dan mengundang rasa penasaranku. Kardus tersebut ditutup dan dilekatkan dengan menggunakan selotip hitam di bagian atasnya. Pada bagian tengahnya dilubangi dengan diameter sekitar 3 cm sebanyak 5 lubang. Rasa penasaranku semakin menjadi dan selanjutnya kuguncang kardus tersebut. Tiba-tiba terdengar suara khas seekor hewan yang tak asing bagiku. Suara tersebut semakin menjadi seakan meminta pertolongan kepadaku. Kusobek bagian lubang kardus berdiameter 3 cm tersebut. Benar dugaanku, seekor kucing malang berwarna putih yang terlihat di depan mata kepalaku. Kucing ini memiliki bulu berwarna putih dengan garis-garis loring hitam di tepian telinga sampai bagian tubuh belakangnya. Hidungnya agak pendek jika dibandingkan dengan kucing rumahan pada umumnya. Berat dan bentuk tubuhnya proporsional, tidak berat dan tidak juga terlalu ringan. Kakinya agak sedikit panjang, ekornya sedikit panjang dibandingkan dengan kucing rumahan lainnya. Matanya berwarna biru menyala, kumisnya menegaskan kesan elegan yang nampak pada pasarnya. Warna kuning yang menyelimuti bulu putihnya berasal dari debu-debu yang menempel pada tubuhnya. Kubersihkan perlahan, namun nampaknya sulit jika tidak dimandikan. Kucing ini sangat manis dan lucu. Ia menyiratkan wajah memelas seolah memohon kepadaku untuk membawanya pulang. Aku pun tak habis pikir siapa yang tega membuang kucing semanis ini. Aku memutuskan untuk membawanya pulang
dan memeliharanya. Siapa di sini yang sudah tahu cerita dari Nabi Sulaiman dengan seekor semut? Yuk kita baca sama-sama ya guys. Kisah Nabi Sulaiman dengan seekor semut. Kerajaan yang megah itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada suatu masa, umat Nabi Sulaiman alaihissalam mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala di mana telah terjadi musim kering dan kemarau panjang. Di saat itu, hujan sudah lama tidak turun untuk membasahi kebun dan tanaman. Sumur, sungai dan laut kekeringan melanda kawasan pemerintahan Nabi alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam didatangi oleh umatnya agar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan supaya aktivitas bercocok tanam dapat dilakukan. Nabi Sulaiman alaihissalam pun mengutus satu rombongan besar yang terdiri dari manusia dan jin untuk berkumpul di lapangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan hujan. Di saat berada di lapangan, Nabi Sulaiman alaihissalam melihat seekor semut yang sedang berdoa di atas batu. Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkan doa semut tersebut. Ya Allah, pemilik seluruh alam, aku memohon sepenuhnya agar kepadamu aku berharap akan airmu. Tanpamu airmu ya Allah, aku akan kehausan dan kami semua kekeringan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepadamu akan airmu, kabulkanlah doaku ya Allah. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada umatnya bahwa Allah akan menurunkan hujan di negeri kita. Allah akan mengabulkan doa seekor semut yang memohon kepada Allah. Di suatu saat Nabi Sulaiman alaihissalam pergi untuk berjalan-jalan. Ia melihat seekor semut yang sedang membawa satu kurma buah untuk kebutuhan selama 1 tahun. Nabi Sulaiman terus mengamatinya sampai saatnya Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepada semut itu, wahai semut kecil, untuk apa kurma yang kau bawa itu? Semut itu menjawab, ini adalah sumber makan selama 1 tahunku yang diberikan oleh Allah untukku sebagai sumber makan, jawab semut. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengambil sebuah botol yang berisi separuh kurma untuk makan selama 1 tahun. Tahun depan aku akan melihat keadaanmu semut, dan semut itu pun taat perintah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika setahun telah berlalu, Nabi Sulaiman alaihissalam mendatangi tempat semut untuk melihat keadaan semut. Ia melihat kurma yang diberikan tidak sedikit pun berkurang, dan Nabi Sulaiman alaihissalam pun bertanya kepada semut, wahai semut, kenapa kau tidak menghabiskan kurmamu? Dan semut itu menjawab, wahai Nabi Allah, aku selama ini hanya melaksanakan puasa. Aku hanya menghisap airnya saja, dan aku memperbanyak puasa karena Allah menyayangi hambanya yang berpuasa. Selama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada aku sebutir kurma setiap tahunnya, akan tetapi kali ini engkau memberikan kepada aku separuh kurma. Aku takut tahun depan jika engkau tidak memberikan kurma lagi, karena engkau bukan Allah pemberi rezeki, jawab semut. Maka semut melaksanakan puasa untuk mendapat rahmat Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang utusan Allah yang mendapat mukjizat tidak mempan dibakar api. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi ketika Nabi Ibrahim yang terus-menerus berdakwah mendapat hadangan dari Raja Namrud yang kejam. Raja Namrud yang kala itu mengaku sebagai Tuhan jelas merasa risau akan ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim. Akibatnya Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan menceburkannya ke dalam kobaran api yang besar. Namun atas izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar besar tersebut. Di balik kejadian tersebut, nyatanya ada beberapa spesies hewan yang terlibat. Hewan-hewan yang dimaksud adalah cicak, semut, dan burung. Di antara hewan-hewan itu ada yang berpihak kepada Ibrahim dan ada yang berpihak kepada Raja Namrud. Sebut misalnya, ia dengan susah payah berlari ke sana kemari membawa butiran air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru nyinyir dan meragukan apa yang dilakukan semut. Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar, kata si burung. Memang benar, air ini tidak akan mampu memadamkan api itu, tapi ini kulakukan paling tidak, semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana, sahut semut. Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api dan membesarkannya sehingga ia dengan gamblang berpihak pada Raja Namrud. Apa yang dilakukan cicak ini dikatakan dalam sebuah hadis dahulu, cicaklah yang meniup dan membesar kobaran api yang membakar Ibrahim, hadis riwayat Muslim. Atas tindakan tidak terpuji dari cicak tersebut, para ulama akhirnya menyatakan bahwa membunuh cicak hukumnya adalah sunnah. Selain karena tindakan cicak itu, hewan yang sering menempel di dinding dan langit-langit rumah tersebut juga dianggap merugikan karena membawa banyak bakteri berbahaya. Imam Nawawi dan Syarah Sahih Muslim menyebutkan ilat bahwa cicak tergolong hewan yang fasik karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak negatif dan termasuk hewan yang mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak,
Dengan satu pukulan dicat baginya 100 kebaikan. Dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu. Dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian Aisyah radhiyallahu an pernah ditanya oleh Ibnu Majah. Suatu ketika Ibnu Majah bertanya, "Wahai ibu kaum mukminin, apa yang kau lakukan dengan tombak ini?" Aisyah menjawab, "Kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tidak ada satupun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkannya, kecuali cicak yang justru meniup-niupkan apinya alaihissalam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam. Siapa di sini yang sudah